Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan loving baby massage, yaitu bagaimana kita melakukan pijatan sentuhan dengan penuh rasa cinta kepada bayi. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar tentang apa itu baby massage. Baby massage atau pijat bayi adalah seni tradisional yang menggabungkan sentuhan pengasuhan pada bayi yang dilakukan oleh orang tua. Pengasuh atau terapis meliputi gerakan-gerakan dan teknik massage. Ada dua pijatan yang sering kali dilakukan. Yang pertama yaitu pijat tradisional dan pijat modern. Apa beda antara dua pijat ini? Untuk pijat tradisional biasanya dipegang oleh para dukun bayi dengan ilmu yang turun-temurun. Pada pijat modern bisa dilakukan oleh orang tua, pengasuh, dan terapis yang telah terlatih oleh instruktur profesional dan bersertifikat. Kemudian pada pijat tradisional, pijat dilakukan pada bayi baik dalam kondisi yang sehat maupun yang sakit atau yang sedang rewel. Pada pijat modern, bayi hanya dipijat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh bayi. Kemudian pada pijat modern, kita memadukan antara ilmiah kesehatan, seni, dan kasih sayang. Pada pijat modern, kita tidak menggunakan jamu atau obat apapun, sedangkan pada pijat tradisional masih menggunakan ramuan-ramuan yang mengandung minyak atsiri dan bisa menyebabkan rasa gatal, iritasi, panas, atau perih pada kulit bayi yang sensitif. Dan seringkali pada pijatan yang tradisional masih menggunakan jamu. Untuk yang pijat modern, kita hanya menggunakan minyak dari biji-biji buah maupun dari tumbuhan yang murni, tidak ada tambahan pengawet maupun pewarna. Sebagai contoh, kita menggunakan minyak zaitun murni, kemudian minyak kelapa, dan juga minyak biji anggur. Pada pijat modern, kita melakukan pijatan menunggu kesiapan bayi. Hal ini akan membuat bayi menjadi senang, sehingga tidurnya dalam kondisi yang rileks dan nyaman. Sebaliknya, pada pijat tradisional, pijatan yang dilakukan adalah pijatan yang dipaksakan. Semakin bayi itu menangis keras, meronta-ronta, berarti menandakan bahwa bayi dalam kondisi yang baik setelah dipijat. Tidur. Bukan itu maksudnya. Tidurnya bayi yang dipijat dalam kondisi yang menangis, yang rewel, yang meronta-ronta, tidurnya dalam kondisi yang tidak rileks. Baik. Sekarang kita akan menuju ke materi berikutnya yang berkaitan dengan mekanisme baby massage. Jadi bagaimana baby massage atau pijat bayi ini, mekanismenya seperti apa? Yang pertama akan saya berikan gambaran bahwa pijat bayi yang pertama kali adalah adanya sentuhan atau adanya stimulasi kontak dari kulit bayi ke kulit ibu atau terapisnya. Jadi di sini ada kontak kulit. Adanya sentuhan melalui kulit ini akan mengaktifkan sistem saraf yang berada di permukaan kulit. Dari sistem saraf ada sebuah perantara yang bernama neurotransmitter di sana, yang membawa pesan dari saraf karena ada sentuhan dikirimkan ke otak melalui neurotransmitter. Dari neurotransmitter ini, pesan-pesan melalui sentuhan kulit yang dirasakan oleh kulit bayi akan dikirimlah ke otak. Di otak ada organ yang bernama hipotalamus atau kelenjar pituitari. Nah, di dalam hipotalamus ini akan mengaktifkan sistem hormon. Salah satunya yaitu hormon kebahagiaan, yaitu oksitosin. Dan ada juga hormon endorfin yang membuat menjadi rileks. Maka setelah dipijat, maka bayi akan mengalami relaksasi.
Selain itu juga akan meningkatkan kedekatan antara orang tua dan bayi. Kemudian ada juga sentuhan yang dirasakan oleh kulit bayi itu tadi akan mempengaruhi proses mielinisasi. Jadi sensor yang dirasakan melalui sistem saraf itu akan dibawa ke otak sehingga akan meningkatkan proses mielinisasi dan akan mengaktifkan sistem sinaps di sana. Hal ini yang dapat meningkatkan kecerdasan pada bayi. Selain itu, adanya sentuhan dan stimulasi di kulit bayi yang dikirim ke otak akan mengubah gelombang otak, sehingga gelombang beta akan meningkat. Oleh karena itu, akan mengakibatkan bayi mengalami kondisi yang rileks, nyaman, kemudian konsentrasinya lebih fokus, sehingga pada saat kondisi bayi itu sadar, mereka betul-betul bisa belajar dengan baik. Kemudian yang keempat, yaitu dengan adanya stimulasi melalui sentuhan, kemudian sistem saraf sampai di otak, dan mengaktifkan hormon beta endorfin, di mana beta endorfin ini tadi akan mengaktifkan yang namanya enzim ornitin dekarboksilase atau ODC. Nah, enzim ODC ini dapat meningkatkan pertumbuhan sel dan jaringan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bayi. Selain itu semua, mekanisme pijat bayi yang berada di lambung itu ternyata bisa meningkatkan penyerapan makanan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tadi ada sentuhan melalui kulit bayi masuk ke sistem saraf akan mengaktifkan nervus vagus atau sistem saraf yang ke-10 sehingga dapat meningkatkan nafsu makan bayi. ASI-nya akan meningkat. Kemudian meningkatkan berat badan. Selain itu juga akan meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Kapan bayi siap dipijat? Kita bisa melihat tanda-tanda kesiapan bayi melalui ekspresi, kemudian melalui suara, dan melalui bahasa tubuh bayi. Mata yang terbuka cerah, menoleh kanan kiri, tersenyum bahagia, itu berarti bayi siap. Kalau bayinya memejam matanya, menguap, ngantuk, membuang muka, berarti dia belum siap. Bayi yang mengoceh, tertawa, kadang menghisap, tersenyum, insya Allah itu sudah siap untuk dipijat. Sebaliknya, yang cegukan, kemudian marah, menangis, dan kemerahan, itu berarti belum. Kemudian bayi terlentang dengan nyaman, tenang, gerakan lembut pada tangan dan kaki, kontak mata, insya Allah itu juga sudah siap. Sebaliknya, kalau bayi berusaha untuk menjauh pergi, menjauhi saat dipegang, dan close body language, ya tertutup body language-nya, itu berarti belum atau menolak untuk dipijat. Hal-hal sederhana yang membuat pijat lebih lembut itu karena ada oil atau minyak. Minyak yang direkomendasikan adalah minyak biji bunga matahari, minyak kelapa, minyak biji anggur, minyak almond, dan minyak zaitun. Kenapa? Karena secara biokimia sesuai dengan tubuh yang mudah diasimilasi dan mudah diserap. Sehingga kita harus menghindari minyak-minyak yang mengandung bahan kimia yang berbahaya, yang berbau dan mengandung parfum. Yang tidak direkomendasikan adalah minyak sintesis atau minyak mineral, yaitu yang mengandung parafin. Itu berasal dari minyak bumi karena tidak bisa dieliminasi oleh tubuh kita. Dan kita juga harus menghindari essential oil atau aromaterapi pada bayi di bawah 1 tahun. Karena apa? Ini tidak sesuai untuk kondisi bayi karena dapat meningkatkan atau overstimulates to brain and cell, dapat membuat sel-sel otak bayi itu menjadi terstimulasi dengan hebat. Ini tidak dianjurkan. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan untuk baby massage. Tentukan waktu yang tepat saat bayi dalam keadaan sudah siap, kemudian minimal pemijatan kurang lebih 2 kali sehari. Persiapan terapis yaitu cuci tangan, kuku harus pendek, jam tangan, cincin, kemudian barang yang berpotensi melukai bayi semua dilepaskan. HP, televisi, semua dimatikan, dan terapis dalam kondisi yang fit atau sehat. Persiapan ruangan harus hangat, tidak silau, tidak ada lampu di atas kepala bayi, tenang, nyaman, dan tidak berisik. Persiapan alat dan bahan di sini pengalas bayi yang empuk dan lembut, handuk atau lap, kemudian popok dan baju ganti, mainan bayi, tisu, dan air minum untuk pemijat.
Di sini yang harus diperhatikan untuk pijat bayi adalah yang pertama, yaitu mohon izin dulu kepada bayi, kemudian pemeriksaan fisik dilihat dari kepala sampai ke kaki dan dilihat oleh orang tuanya. Kemudian sentuhannya ringan, kita bisa menambah tekanan kalau sudah terbiasa dipijat. Kemudian ajak bernyanyi, ajak komunikasi, hindarkan mata bayi dari minyak. Gunakan oil-oil yang berkualitas, tanggap dengan isyarat yang diberikan oleh bayi, dan mulailah pada daerah kaki dulu, serta konsultasi pada dokter jika ada permasalahan. Hal yang tidak dianjurkan selama pemijatan yang pertama yaitu membangunkan bayi khusus untuk dipijat, tidak disarankan, biarkan tidur dulu. Yang kedua, memijat bayi dalam keadaan bayi yang tidak sehat, misal sedang demam, diare, sebaiknya tidak dipijat dulu. Yang ketiga, memijat bayi saat bayi tidak mau dipijat, sebaiknya jangan, biarkan dia bermain atau beristirahat dulu. Yang keempat, memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi, ini juga tidak dianjurkan. Yang harus kita waspadai adalah pijat bayi bisa dilaksanakan segera sesudah bayi lahir, baik itu bayi lahir aterem maupun bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Kemudian untuk yang berat badan rendah ada teknik-teknik khusus yang bisa dipelajari secara khusus. Pada kali ini kita hanya mempelajari pada bayi sehat. Saya rasa itu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.